Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2752 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai ayat 28. Di bawah perikop salam. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar banyak hal. Memang kelihatannya ayat firman Tuhan ini bagian terakhir yang seringkali diabaikan. Tetapi saya melihat ini ada pelajaran yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita. Saudara, ayat 23 perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang pertama, ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat. Amin. Saudara, saya menangkap di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan semua jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka layani, supaya mereka jemaat hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Saudara, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan, doakan semua jemaat. Memang di dalam pelayanan ada jemaat yang dengar-dengaran, yang hidup dalam kekudusan. Tetapi ada juga yang sedikit bandel, yang nakal, yang hidup dalam dosa, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa ini adalah tugas kita, hamba Tuhan yang melayani jemaat, harus mendoakan semua jemaat supaya mereka hidup dalam kekudusan. Jangan yang didoakan hanya orang kaya, hanya orang yang rajin memberikan persembahan, baik itu persembahan buat pendeta, persembahan untuk perpuluhan, pembangunan, dan lain sebagainya. Mereka aja yang didoakan. Jangan. Dalam pelayanan tidak boleh pilih-pilih kasih. Semua jemaat harus didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itu tugas hamba Tuhan. Mendoakan bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari. Amin. Bawa mereka
dalam doa supaya Roh Kudus melawat mereka, memenuhi hidup mereka, sehingga mereka yang tadinya hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam kejahatan, mereka bertobat, mereka hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Saudara, memang saya sadar manusia tidak bisa mengubahkan manusia, hanya Tuhan yang sanggup. Makanya hamba Tuhan harus mendoakan jemaat supaya mereka semua hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Amin. Makanya firman Tuhan dikatakan, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Allah kita itu Allah yang sempurna. Dan Tuhan mau kita juga menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara terjebak yang namanya juga Pak Pendeta, namanya juga manusia, sering jatuh dalam dosa. Jangan, saudara. Jangan sampai saudara memakai kalimat itu membenarkan kejahatan, membenarkan dosa yang saudara lakukan. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali saya temukan, ya Pak Pendeta, namanya juga manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berpegang pada statement itu, nanti semua saudara halalkan. Semua saudara akan benarkan. Ya, namanya juga manusia, Pak Pendeta. Saudara dengar baik. Allah kita itu sempurna. Kita harus sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Dulu memang kita kacau hidup dalam kegelapan. Tapi kalau saudara mau diproses Tuhan, Tuhan akan membawa saudara pada proses yang membawa saudara kepada kesempurnaan. Amin. Memang sekarang mungkin belum, tetapi izinkan Tuhan memproses saudara menjadi pribadi yang sempurna. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas hamba-hamba Tuhan. Pendeta, gembala, saudara punya tugas adalah mendoakan semua jemaat supaya mereka hidup dalam kekudusan, sempurna, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat 24, perhatikan. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Haleluya. Saudara, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus mau menguatkan jemaat. Amin. Mau menguatkan jemaat dengan memberikan satu pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang setia. Saudara, mungkin kita beberapa kali menyangkal Yesus, beberapa kali meninggalkan Yesus, tapi Yesus tetap setia. Tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sedetik pun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berubah setia hanya karena situasi kondisi yang membuat saudara terjepit, yang membuat saudara tertekan, yang membuat saudara banyak sekali persoalan pergumulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia ikut Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah kita adalah Allah yang setia. Sekalipun kita seringkali tidak setia, Yesus Kristus tetap setia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang awalnya setia ikut Tuhan, melayani Tuhan, tetapi sayang mereka mengakhiri kehidupan mereka dalam keadaan tidak setia. Kalau saudara belajar tentang kesetiaan, kesetiaan itu bukan dilihat di awal, tetapi di akhir. Apakah kita setia atau enggak? Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar tetap setia. Tetap setia sebab apa? Allah kita
Allah yang setia. Banyak teman saya berkata, Pak Pendeta ngapain capek-capek setiap hari buat audio, buat YouTube dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan ini, saya mau belajar setia. Amin. Saya mau belajar setia. Walaupun mungkin yang mendengarkan tidak sebanyak di awal, tapi Tuhan menguji saya tetap setia. Amin. Tetap setia. Walaupun mungkin hanya beberapa yang mendengar, tapi itu kan memberkati mereka, menguatkan mereka. Dan Tuhan mengajarkan saya untuk setia. Saudara, ada banyak teman saya ikut jejak saya melakukan ini. Tetapi nggak sampai 100 episode, mundur teratur. Karena apa saudara? Karena tidak setia. Belajarlah setia. Amin. Kesetiaan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan melihat kita itu dalam hal apa? Kesetiaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan pengharapan iman kepada jemaat supaya mereka tetap setia sebab Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah setia. Haleluya. Yang ketiga saudara perhatikan ayat 25. Saudara-saudara, doakanlah kami. Saudara, ini adalah permohonan Rasul Paulus kepada jemaat. Supaya mereka mendoakan para pelayan-pelayan. Saudara, tadi kita sudah belajar bagaimana tugas hamba Tuhan. Mereka harus mendoakan jemaat setiap hari. Doakan mereka. Supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sehingga mereka hidup dalam kekudusan. Mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, sekarang jemaat dituntut untuk apa? Mendoakan hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas hamba Tuhan mendoakan. Jemaat ada 100 keluarga dia doakan. Amin. Pertanyaannya, saudara pernah nggak mendoakan hamba Tuhan saudara? Kalau pernah, puji Tuhan. Kapan terakhir saudara mendoakan orang-orang yang melayani saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan satu pelajaran yang berharga buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Doakan mereka. Bapak Ibu Saudara, kenapa hamba Tuhan itu perlu juga topangan doa dari jemaat? Karena hamba-hamba Tuhan ini, mereka ini kesepian. Kalau jemaat ada masalah, jemaat cari siapa? Cari hamba Tuhan. Untuk konseling, untuk menyelesaikan masalah, untuk mendoakan pergumulan dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau hamba Tuhan ada masalah, yang dia cari siapa? Apakah dia cari jemaat? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Saudara, banyak di luar sana hamba Tuhan stres karena mereka memikul beban yang terlalu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala bukan seperti orang yang bekerja 8 jam. Tugas gembala standby 24 jam untuk jemaat, untuk domba-domba gembalaan. Dia harus berjaga-jaga. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin banyak jemaat, semakin besar tanggung jawabnya. Ya, semakin banyak jemaat, ya sudah pasti semakin banyak masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hamba-hamba Tuhan membutuhkan dukungan doa saudara supaya apa? Mereka diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka dapat maksimal melayani jemaat. Bapak Ibu Saudara, doakan hamba Tuhan yang melayani saudara. Amin. Haleluya. Yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai ayat 27. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara-saudara dengan
cium yang kudus. Demi nama Tuhan aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus ingin orang yang menyampaikan surat ini kepada jemaat, dia harus orang yang berkomitmen. Amin. Saudara, dalam pelayanan ya dibutuhkan komitmen, dalam rumah tangga juga ya butuh komitmen. Saudara, Rasul Paulus ingin orang-orang yang membaca firman Tuhan ini untuk dia mengambil satu komitmen, untuk dia dapat sampaikan pesan ini kepada jemaat, kepada semua orang, supaya mereka yang mendengar, mereka diteguhkan iman mereka, mereka dikuatkan, mereka diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan ya butuh komitmen. Amin. Saudara ikut melayani, terlibat dalam pelayanan, saudara yang dibutuhkan adalah komitmen. Apakah saudara mau mengambil kesempatan ini untuk melayani Tuhan atau tidak? Atau sekarang saudara katakan siap, tapi di tengah jalan saudara mundur, saudara menghilang dan sebagainya. Saudara, yang dibutuhkan adalah komitmen. Dan saya yakin dan percaya, orang-orang yang terpanggil dan yang merespon panggilan Tuhan adalah orang-orang yang punya komitmen yang sangat tinggi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya mengambil komitmen dan bertanggung jawab atas respon yang kita ambil ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kita berkomitmen untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, ayat 28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Saudara, saya melihat di sini bahwa Rasul Paulus memberikan berkat kepada jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus terus memberkati jemaat. Amin. Supaya Tuhan memberikan rahmat, kasih karunia, berkat kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya memberkati semua pendengar dimanapun saudara berada. Firman Tuhan dikatakan, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya. Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita boleh masuk di tahun yang baru 2026 ini semua karena Tuhan baik dalam hidup kita. Dan saya mau katakan kepada saudara sekalian, Tuhan menyertai saudara di tahun yang baru 2026 ini. Tuhan menyertai saudara sekalian. Haleluya. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pesan-pesan terakhir Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sampai 28 kita belajar. Yang pertama, hamba Tuhan harus mendoakan jemaat. Yang kedua, hamba Tuhan harus memberikan satu pegangan, harapan pada jemaat supaya apa? Mereka tetap setia ikut Tuhan, sebab Allah kita, Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang setia. Yang ketiga, kita belajar bahwa jemaat juga harus mensupport hamba Tuhan dengan mendoakan hamba-hamba Tuhan. Dan yang keempat, saudara, orang-orang yang dipanggil untuk ikut Tuhan dan melayani Tuhan haruslah orang-orang yang memegang komitmen. Yang kelima, terakhir, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa hamba Tuhan harus memberkati jemaat. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biar berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.